Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai karakter kewirausahaan dan menentukan peluang usaha. Perkenalkan, nama saya Winnie Mei Sukmadewi, NPM 1750674. Di sini saya akan membahas mengenai karakter wirausaha. Ada beberapa karakter dalam kewirausahaan. Yang pertama, memiliki kreativitas tinggi. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Oleh karena itu, kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Menurut Zimmer, dalam Santoso 2013 halaman 34, mengungkapkan bahwa ide-ide kreativitas sering muncul ketika wirausaha melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Oleh karena itu, kreativitas adalah menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada. Kedua, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Jadi, seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat di dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan digelutinya. Di dalam menjalankan usaha tersebut, seorang wirausaha yang sukses terus memiliki tekad yang menggebu-gebu dan menjala-jala. Dalam mengembangkan usahanya, ia tidak setengah-setengah dalam berusaha, berani menanggung resiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh terhadap pekerjaan yang digelutinya, maka wirausaha sehebat apapun pasti menemui jalan kegagalan dalam usahanya. Oleh karena itu penting sekali bagi seorang wirausaha untuk komit terhadap usaha dan pekerjaannya. 3. Mandiri atau tidak ketergantungan. Jadi, seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. 4. Berani menghadapi resiko. Ricardo Cantillon dalam Santoso 2013 halaman 32 mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang menanggung resiko. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar memulai dan berinisiatif. Kelima, motif berprestasi tinggi. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab persoalan yang tinggi. Yang keempat, berani menghadapi resiko dengan penuh pertimbangan. Dan yang kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Yang keenam, selalu perspektif. Seorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis, melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha. Usaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena memiliki pandangan jauh ke masa depan, maka ia akan selalu berusaha untuk berkarya dan berkarya. Dan yang ketujuh, memiliki perilaku inovatif tinggi. Ada 3 hal yang selalu dihadapi seorang wirausaha di bidang apapun, yakni yang pertama, hambatan, yang kedua, kesulitan, dan yang ketiga, imbalan atau hasil bagi kehidupan yang memukau. 8. Selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Yang kesembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda lebih dahulu, lebih menonjol. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi, ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkan lebih cepat, lebih dahulu, dan segera berada di pasar. Dan yang terakhir, yang 10, memiliki kemampuan manajerial. Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanajerial usaha yang sedang digelutinya. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, mengelola usaha, dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya, yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha. Tanpa itu, semua
Tanpa itu semua, maka bukan keberhasilan yang diperoleh, tetapi kegagalan usaha yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rizkika Fauzi, NPM 1750675. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri watak kewirausahaan. Perilaku kewirausahaan memperlihatkan kemampuan pengusaha untuk melihat ke depan, berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan, dan berbagai alternatif masalah yang dihadapinya. Perilaku usaha kecil sudah memiliki sikap proaktif dan inisiatif yang bagus dalam mengembangkan usahanya. Misalnya, pengetahuan kewirausahaan, motif berprestasi, kemandirian pribadi, dan mempunyai daya dukung secara signifikan terhadap kemandirian usahanya. Nah, di sini terlihat tabel profit seorang wirausahaan menurut David 1996. Di sini ada karakteristik profil dan ciri wirausahaan yang menonjol. Yang pertama ada berprestasi tinggi. Nah, di sini maksudnya bahwa seorang wirausahaan ini ahli untuk memperoleh prestasi. Memperoleh prestasi dari mana? Dari segi apapun, dari luar ataupun dari dalam. Kemudian yang kedua, mengambil resiko. Mereka tidak takut mengambil resiko, akan tetapi menghindari resiko tinggi apabila dimungkinkan. Meskipun seorang wirausaha tidak takut mengambil resiko, tetapi mereka harus pintar mengetahui apakah ini akan beresiko besar atau kecil. Kemudian yang ketiga, pemecah masalah. Mereka dianggap mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuannya mencapai tujuan. Jadi seorang wirausahaan itu mereka akan mampu memecahkan masalah jikalau ada sesuatu hal yang menghalangi tujuan wirausahanya. Yang keempat, mencari status. Mereka tidak memperkenankan kebutuhan terhadap status yang mengganggu misi usahanya. Dia sudah tahu bahwa jikalau ada seseorang yang mengganggu atau menghalangi misi usahanya, dia akan langsung bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kelima, tingkat energi tinggi. Di sini maksudnya dedikasi dan workaholic demi wujudnya sukses seorang wirausaha. Jadi seorang wirausaha itu akan senantiasa selalu bekerja keras. Yang kelima, seorang wirausaha itu adalah percaya diri. Di mana tingkat confidence yang tinggi. Jadi seorang wirausaha itu mereka tidak pemalu, mereka tidak segan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi harus adanya rasa percaya diri dalam dirinya. Kemudian yang keenam, ikatan emosi. Seorang wirausaha akan senantiasa bisa memisahkan antara hubungan emosional dan karir. Seorang wirausaha harus membedakan antara emosional dan karir. Jadi berusaha untuk bersikap profesional dalam pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, kepuasan pribadi. Maksudnya di sini menyukai kompleksitas tinggi dengan formalitas yang rendah. Jadi seorang wirausahaan itu memiliki kompleksitasnya tinggi tetapi formalitasnya yang rendah. Jadi mereka itu mempunyai kepuasan tersendiri bagaimana keputusan mereka yang diambil atau hal apapun yang mereka ambil, mereka memiliki kepuasan tersendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Fitriani Putri, NPM 1750657. Saya di sini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor kegagalan dalam wirausaha. Menurut Zaimer dalam Suryana tahun 2003 halaman 44-45, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha itu gagal. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Maksudnya di sini adalah tidak kompeten atau tidak memiliki keahlian maupun pengetahuan dalam mengelola usahanya. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Kurangnya pengalaman di sini maksudnya pengalaman dalam mengkoordinasi, keterampilan, mengelola sumber daya manusia, ataupun kemampuan mengintegrasikan perusahaannya. Yang ketiga adalah kurangnya dalam mengendalikan keuangan. Jadi dalam mengendalikan keuangannya itu tidak baik gitu ya. Faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara uang aliran kasnya. Yang keempat adalah gagal dalam perencanaan. Jadi dalam usaha itu titik yang paling utama adalah perencanaannya ya. Jadi kalau misalnya perencanaannya tidak baik, perusahaan itu akan gagal. Yang kelima adalah lokasi yang kurang memadai. Lokasi juga menjadi strategi yang utama dalam pemasaran usaha ya. Yang keenam, aktivitas kurangnya pengawasan dalam peralatan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha.
Kenapa? Karena sikap yang setengah-setengah dalam usaha itu akan mengakibatkan usaha tidak labil dan gagal. Kemungkinan gagal ini semakin besar. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan transisi kewirausahaan akan menyebabkan kegagalan. Itulah beberapa faktor yang akan menyebabkan kegagalan dalam kewirausahaan. Yang keempat, yaitu menentukan peluang usaha. Tentunya dalam merintis sebuah perusahaan, terlebih dahulu kita harus memikirkan ke depannya. Akankah perusahaan tersebut dapat maju dan berkembang, atau justru kebalikannya? Salah satu cara untuk mendapatkan peluang usaha adalah memanfaatkan potensi diri kita. Maka dalam menemukan peluang usaha yang cocok, kita dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan inside out, yaitu dari dalam keluar. Bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Yaitu salah satu contohnya pakaian. Pakaian merupakan suatu kebutuhan yang sangat amat tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu pendekatan outside in, yaitu dari luar ke dalam. Keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Salah satu contohnya yaitu handphone. Dengan melalui handphone, kita dapat melakukan suatu aktivitas atau rutinitas sehari-hari kita dengan mudah dan sangat praktis. Salah satu contohnya yaitu kita dapat mengetahui jalanan yang sebelumnya kita tidak tahu, yaitu dengan menggunakan Google Maps. Selain itu juga, dengan menggunakan telepon ini, kita dapat mengetahui kabar saudara-saudara kita, orang tua kita, teman kita, maupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malanur Rahmawati, NPM 175060045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan dalam memilih lapangan usaha. Yang pertama, ada lapangan usaha yang cocok bagi orang lain belum tentu cocok bagi kita. Yang kedua, lapangan usaha yang menguntungkan di masa lalu belum tentu menguntungkan di masa sekarang, dan lapangan usaha pada masa sekarang belum tentu menguntungkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, lapangan usaha yang baik di suatu daerah belum tentu baik pula di daerah yang lain, begitupun sebaliknya. Yang keempat, berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita perlu mengkaji tentang faktor internal dan eksternal, karena faktor internal dan eksternal di sini sangat penting bagi kita yang sedang memilih lapangan usaha.